Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Kurniawan dengan nomor NIM 248313000 dari jurusan Hukum Tata Negara semester 4 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kenalkan, nama saya Rika Nur Aziza dengan NIM 24831300066 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai subjek hukum internasional. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional. Secara sederhana, subjek hukum internasional adalah pihak atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kapasitas untuk bertindak dalam sistem hukum internasional. Artinya, subjek hukum ini tidak hanya diakui keberadaannya, tetapi juga mampu menjalankan hak serta kewajibannya dalam hubungan internasional. Pada awal perkembangan hukum internasional, konsep subjek hukum ini sangat sempit. Hukum internasional pada masa itu hanya mengakui negara sebagai satu-satunya subjek hukum. Hal ini karena negara memiliki kedaulatan penuh baik ke dalam maupun keluar. Negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam wilayahnya dan bebas menjalin hubungan dengan negara lain tanpa campur tangan pihak luar. Oleh karena itu, negara dianggap sebagai aktor utama dan bahkan satu-satunya dalam sistem hukum internasional klasik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terutama setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Hukum internasional mulai berkembang menjadi lebih kompleks dan tidak lagi hanya berpusat pada negara atau yang sering disebut sebagai state country. Perkembangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kerjasama internasional, terus munculnya organisasi internasional serta meningkatnya perhatian terhadap hak asasi manusia. Akibatnya mulai muncul pengakuan terhadap subjek hukum internasional selain negara seperti organisasi internasional, individu, dan entitas khusus lainnya. Meskipun demikian, negara tetap menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Hal ini dikarenakan negara memiliki kapasitas hukum yang paling lengkap dibandingkan dengan subjek lainnya. Negara memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian internasional, mengirim dan menerima perwakilan diplomatik, serta menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa internasional. Selain itu, negara juga berperan dalam membentuk hukum internasional itu sendiri, sehingga posisinya sangat dominan. Untuk dapat diakui sebagai negara, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yang tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933. Syarat tersebut antara lain yang pertama itu memiliki penduduk tetap, yang kedua wilayah tertentu, yang ketiga pemerintahan, yang keempat serta kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, keempat unsur ini menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu entitas dapat diakui sebagai negara dalam hukum internasional. Dari penjelasan tersebut
dapat kita pahami bahwa meskipun hukum internasional telah berkembang dan mengakui berbagai subjek lain, negara tetap memiliki posisi yang paling kuat dan dominan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum internasional tidak menghilangkan peran negara, melainkan justru melengkapi sistem yang sudah ada agar menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan global. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kalau sebelumnya kita membahas negara dan organisasi internasional, sekarang kita masuk ke pembahasan yang gak kalah menarik, yaitu tentang individu sebagai subjek hukum internasional. Dulu dalam konsep hukum internasional klasik, individu itu sebenarnya nggak dianggap sebagai subjek. Mereka hanya dilihat sebagai objek yang diwakili oleh negara. Jadi kalau ada masalah, yang tetap bertindak itu tetap negara, bukan orang per orang. Tapi seiring perkembangan zaman, terutama setelah Perang Dunia Kedua, pandangan ini mulai berubah. Dunia mulai sadar bahwa individu itu juga perlu dilindungi secara langsung, terutama di dalam hal hak asasi manusia. Nah, disinilah mulai muncul pengakuan bahwa individu juga bisa jadi subjek hukum internasional, meskipun sifatnya masih terbatas. Kalau kita teliti lebih dalam, posisi individu ini mempunyai dua sisi penting. Yang pertama, sebagai pemegang hak, yang artinya sekarang individu bisa mendapatkan perlindungan langsung dari hukum internasional. Misalnya di dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, seseorang bisa diakui sebagai korban tanpa harus melalui negara. Yang kedua, individu juga mempunyai kewajiban. Ini terlihat jelas di dalam hukum pidana internasional. Jadi, kalau seseorang melakukan kejahatan serius seperti genosida atau kejahatan perang, maka dia bisa dimintai pertanggungjawaban secara langsung di pengadilan internasional. Nggak ada lagi kata bersembunyi di balik negara. Namun, perlu diingat kembali, kedudukan individu ini tetap terbatas. Individu tidak bisa membuat perjanjian internasional atau melakukan hubungan diplomatik seperti negara. Jadi, pengakuannya lebih bersifat fungsional, tergantung pada aturan yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional semakin berkembang, gak lagi hanya fokus pada negara, tapi juga mulai memperhatikan peran manusia secara langsung dalam sistem global. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian entitas khusus. Entitas khusus ini menarik banget karena mereka bukan negara, tapi tetap diakui di dalam hukum internasional karena memiliki peran-peran yang sangat penting. Contohnya yang pertama adalah Komite Internasional Palang Merah. Organisasi ini mempunyai peran yang besar di dalam membantu korban konflik bersenjata seperti perang. Mereka bisa masuk ke wilayah konflik untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan keberadaannya diakui secara internasional. Kemudian ada Tahta Suci. Ini juga unik, soalnya bukan negara dalam arti modern, tapi tetap bisa menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara di dunia, bahkan bisa ikut di dalam perjanjian internasional. Selanjutnya, ada kelompok pemberontak atau yang kita sebut sebagai belligerent. Nah, di dalam kondisi tertentu, kelompok ini tuh bisa diakui sebagai subjek hukum internasional. Misalnya kalau mereka punya struktur yang jelas dan bisa atau menguasai wilayah, tapi tergantung pengakuannya sangat terbatas dan tergantung pula dengan situasi. Nah, kemudian yang terakhir ada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun mereka bukan negara, mereka mempunyai kemampuan untuk bertindak dalam hubungan internasional, seperti membuat perjanjian atau menjalankan misi perdamaian.
Namun, sama seperti yang lain, kewenangan mereka tetap terbatas karena pada dasarnya berasal dari negara-negara anggotanya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hukum internasional itu terus berkembang. Jadi nggak cuma negara yang punya peran, tapi juga individu dan berbagai entitas lain yang ikut berkontribusi di dalam hubungan global. Dan justru karena keberagaman inilah, hukum internasional jadi lebih dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia saat ini.